Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Mabang Channel. Itu channel yang membahas tentang seputaran perkebunan pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan share yaitu tip bagaimana sih buah kopi bisa berbuah lebat. Nah, nanti akan kita jelaskan cara pemeliharaan ataupun perawatannya agar buah kopi perkebunan kita itu bisa berbuah lebat. Tentunya ketika fase pemanenan itu lebih maksimal. Nah, sebelum saya lanjutkan, terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe di channel saya. Yang belum subscribe untuk bisa membantu subscribe sehingga bisa membantu perkembangannya channel saya dan mengetahui konten terbaru dari channel ini ya teman-teman. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan itu info ataupun konten terbaru dari channel ini. Ya, langsung saja teman-teman. Kalau kita lihat ini kita sedang berada di kebun ya teman-teman. Jadi kita lihat ini buah kopi sangat atau cukup lebat ya teman-teman. Bisa dibilang cukup lebat buahnya. Nah, tak lepas dari cara perawatan ataupun pemeliharaan ya teman-teman, tentunya untuk bisa membuahkan kopi yang sesuai dengan kita yang harapkan. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tip tentang bagaimana sih cara perawatannya ataupun pemeliharaannya agar buah kopi bisa berbuah lebih optimal. Langsung saja. Yang pertama, tentunya dari awal teman, segala sesuatunya itu dimulai dari awal teman. Ketika teman-teman sebelum melakukan penanaman, tentunya teman-teman harus memilih bibit yang unggul ya teman, terbaik ya teman. Jadi bisa dikatakan nanti pertumbuhannya setelah penanaman itu bisa lebih optimal. Selain itu untuk ini perkembangannya itu bisa lebih cepat nantinya. Nah, dengan ciri-cirinya tentunya sudah saya jelaskan di konten saya sebelumnya. Itu kurang lebihnya yaitu bibit bebas dari hama ataupun penyakit. Bisa dikatakan itu sebelum penanaman itu kita lihat perakarannya ataupun pertumbuhan batangnya itu cukup bagus, terlihat dari ini daunnya. Jadi ketika daunnya itu terlihat lebih rindang, itu bisa dikatakan bibit layak tanam itu ataupun bisa dikatakan subur ya teman. Kita sambil jalan ya teman. Jadi ini kita sedang di kebun kopi ya teman. Ini suasana pagi hari. Yang selanjutnya itu setelah penanaman dan pohon kopi itu tumbuh subur, kita melakukan penyambungan ataupun penyetekan ya teman. Jadi ini penyetekan atau penyambungan kita juga harus memilih entres yang berkualitas. Jadi itu masalah jenis ataupun klon itu selera atau relatif, itu kesukaan dari teman-teman, dan menurut saya itu yang paling penting adalah klon yang bisa beradaptasi dengan lingkungan ini teman-teman berkebun. Jadi misalkan ini di daerah saya ini klon tukusari ya teman. Jadi saya membudidayakan atau menanam banyak itu jenis klon tukusari ya teman. Jadi memang cocok, bisa dikatakan cocok di FDBL di daerah saya. Yang alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Selain itu dalam pemilihan entres tentunya teman-teman harus memilih ya teman. Jadi kriteria entres yang baik itu yang bagaimana sih? Tentunya kalau kita dalam memetik entres tentunya kalau ada itu yang utama itu kita pilih biasanya dengan menggunakan tunas raja ya teman. Jadi nanti perkembangannya setelah penyetekan ataupun penyambungan itu akan lebih cepat dan produktivitas kopinya setelah masa pembuahan akan jauh lebih bagus ya teman. Bisa bila dibandingkan dengan kita menggunakan tunas ranting ataupun tunas biasa ya teman. Selain itu entres juga harus bebas dari hama ataupun penyakit.
Ya, nantinya setelah penyambungan penyuntikan akan berkembang secara lebih optimal ya teman. Kita sambil jalan ya teman. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemupukan juga teman-teman. Pemupukan itu kita lakukan itu dengan menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk organik ya teman. Jadi kalau kita menggunakan pupuk organik itu paling enggak, kalau saya yang sudah saya lakukan itu paling enggak 1 tahun sekali ya teman. Itu tujuannya untuk mengemburkan tanah, untuk sebagai penyeimbang kita dalam menggunakan pupuk kimia, menjaga kestabilan ataupun kesuburan pH tanah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pupuk organik, maksud saya pupuk kimia, kita biasa menggunakan atau mengaplikasikan itu 2 kali dalam setahun ya teman. Jadi di awal musim penghujan dan di akhir musim penghujan. Kalau masalah pupuk itu tergantung dari keadaan perkebunan teman-teman. Kalau saya biasa ketika di awal musim penghujan itu yang paling pokok saya menggunakan unsur NPK, tetapi lebih saya kasih banyak yaitu unsur N-nya ya teman. Jadi ketika musim kemarau itu pohon kopi mengalami kerusakan, nah itu saya dominankan untuk lebih mempercepat kesuburannya, yaitu saya memakai lebih banyak unsur N-nya. Tetapi ketika di akhir penghujan atau masa pembuahan itu lebih banyak saya kasih unsur ini P-nya, jadi untuk pembuahan, membantu pembuahannya teman. Selanjutnya setelah pemupukan yaitu pemangkasan. Jadi pemangkasan juga penting teman-teman di sini. Jadi sebelum teman-teman melakukan pemangkasan, teman-teman harus tahu dulu cara ataupun teknik pemangkasan. Jadi apa sih yang harus dipangkas, itu harus dipelajari ya teman. Jadi nantinya yang harus dipangkas dan harus dipelihara itu harus benar-benar tahu. Misalkan yang harus dibuang itu tunas cacing, cabang balik, cabang yang sudah tua dan lain sebagainya. Sedangkan yang harus dipelihara misalkan untuk bahan pembuahan di tahun berikutnya itu memang sangat penting ya teman. Jadi untuk menjaga kestabilan buah kopi itu penyimpanan bahan itu sangat berpengaruh sekali ya teman. Jadi penting sekali diketahui penyimpanan bahan yang benar itu untuk menjaga kestabilan buah kopi setiap tahunnya ya teman. Yang selanjutnya pengendalian hama dan penyakit ya teman. Jadi harus jeli juga hama dan penyakit jenis apakah yang misalkan itu mengenai pohon kopi teman. Jadi misalkan apakah karena jamur ataupun karena ini jenis hewan. Jadi bisa dilakukan secara pengendalian secara mekanik ataupun secara ini kimia. Jadi penting sekali dari pohon kopi mulai tanam sampai ini fase pembuahan. Jadi pengendalian hama penyakit itu harus diperhatikan juga. Yang selanjutnya pembersihan gulma ataupun rumput. Jadi itu juga berpengaruh ya teman. Jadi ketika banyak rerumputan tentunya kelembapan ataupun ini tanah dan juga lingkungan perakaran tentunya tidak terjaga. Untuk itu pembersihan gulma itu harus dilakukan agar bisa memberikan ruang oksigen ataupun juga sinar matahari untuk bisa mengenai daerah pertanahan ataupun perakaran, dan juga ini bisa menjaga kelembapan dan ketuntasan daripada air hujan, terlebih ketika musim hujan begini, cuaca hujan yang sangat ekstrim, terlebih sering banyak hujan di malam hari, itu nantinya berpengaruh terhadap lebat atau tidaknya buah kopi ya teman. Terlebih itu menyebabkan rawan kerontokan. Nah selanjutnya itu ini pemangkasan pada naungan. Jadi tanaman naungan sebagai pelindung tanaman kopi misalnya kita fungsikan di musim kemarau, tetapi ketika di musim penghujan itu harus dilakukan pemangkasan ya teman, agar
sinar matahari bisa langsung menyinari pada pohon kopi. Tentunya akan memaksimalkan juga dan membantu proses fotosintesis dan juga ini perkembangan buah kopi ya teman. Jadi kurang lebihnya kayak gitu teman. Poin-poin pokok yang harus diperhatikan agar buah kopi bisa berbuah lebat ya teman. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang belum jelas, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Yang ingin kasih masukan ataupun saran juga bisa curhat di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.